A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan kisah kali ini? Mari kita simak ceritanya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, membawa kami menuju sebuah klinik terdekat. Waktu tempuh sekitar 5 menit dari tempat kejadian. Simbo langsung dibawa ke ruang periksa klinik. Sementara aku pun turut diperiksa oleh perawat wanita yang memeriksa tensi darahku. Mungkin Simbo kini tengah dirawat intens oleh dokter wanita tersebut. Kepala bagian belakang Simbo sempat terbentur aspal hingga berdarah-darah. Aku tak tega menyaksikannya. Pikirku masih amat kalut, terbawa kejadian barusan. Kini, aku berada di ruang tunggu klinik, duduk sendiri, tanpa mengenal siapapun. Hanya ada beberapa pasien yang juga menunggu antrian periksa berikutnya. Ya Allah, semoga Simbo baik-baik saja. Hampir setengah jam, aku sendirian di sini. Kemana Pak Le, Mas Kamil? Kenapa belum juga menyusul kami? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata Mas Kamil datang bersama Pak Le beserta kedua orang tuanya. Pak Darto, ayah Mas Kamil, tampak gagah dan karismatik dengan postur tubuh agak kekar, jauh berbeda dari Mas Kamil yang tampak tinggi kurus seperti ibundanya. Dok, kamu ndak apa-apa? Tanya Pak Le teramat panik. Kamu nggak apa-apa kan, Dek Zulaiha? Tanya Mas Kamil, turut bertanya. Kedua orang tuanya pun tampak was-was melihat kondisiku. Namun, tidak dengan Mas Kamil. Dia memang bertanya, tapi ekspresinya tampak flat, tanpa memperlihatkan kekhawatiran sedikit pun. Aku baik-baik aja Mas. Pak Le, yang keserempet motor itu Simbo, bukan aku. Semoga Simbo baik-baik saja, sergah Pak Le. Singkat cerita, setelah kejadian Simbo tadi pagi, keluarga Mas Kamil kini berganti asisten rumah tangga yang baru. Tak butuh waktu lama untuk itu. Sedangkan Simbo harus petres selama seminggu. Aku termenung di kamarku sembari memainkan ponsel. Di rumah nan luas milik keluarga Mas Kamil ini, suasananya begitu hening. Tak nampak satupun makhluk astral seperti biasanya kulihat. Alhamdulillah. Mungkin ini karena keluarga Mas Kamil sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan, hingga rumah ini aman dari gangguan bangsa jin. Terdengar suara ketukan pintu. Gegas aku menuju ke sumber suara dan kubukakan pintu. Ternyata ada Mas Kamil telah mengenakan kemeja rapi, berikut celana formal yang amat stylish di tubuhnya. Aroma parfumnya menguar, menusuk-nusuk indera penghirupku. Dia benar-benar menawan. Dek Zulaiha, ibu minta ke aku buat ngajakin kamu jalan-jalan. Kamu maunya kemana? Saya nggak tahu daerah sini Mas. Manut Mas aja. Diajak kemana aja, asal sama Mas.
kataku sembari mengulum senyuman. Terus terang, aku malu bicara seperti ini. Namun, tak mengapalah. Lagi pula, sebentar lagi dia akan jadi suamiku. Gimana kalau kita jalan-jalan ke Taman Seleucia? Mau kan? Aku mengangguk. Pernah sepintas melihat postingan taman tersebut di sebuah iklan travel di FB. Tempatnya indah, pastinya sejuk karena di pegunungan. Cocok bagi orang biasa tinggal di daerah agak panas seperti di Lamongan. Boleh mas. Ya udah, sekarang kamu siap-siap. Aku tunggu di parkiran ya. Aku mengangguk. Iya mas. Singkat cerita, pemandangan sekeliling jalan arah Bandungan menuju Taman Seleucia sungguh menakjubkan. Jalan berkelok dengan hawa nan sejuk, tanaman hijau teramat memanjakan mata tersaji di hadapanku kini. Subhanallah, indah sekali ciptaanmu ya Allah. Perjalanan dari rumah Mas Kamil ke Taman Seleucia memakan waktu kurang dari setengah jam. Setelah sampai di sana dan membeli 2 tiket, sepasang mata kami disuguhi aneka bangunan buatan nan indah di dataran tinggi. Mulai dari Tiruan, sebuah daerah di Korea, Jepang, hingga Eropa. Rasanya seperti sedang berkeliling dunia. Selain bermacam bangunan yang cocok dijadikan spot selfie dan instagramable, di sini juga bercibun taman bermain khusus anak-anak. Mulai dari playground, outbound, aneka tanaman bunga yang jumlahnya tak terkira, hingga wahana indoor yang isinya rumah terbalik dan istana 3 dimensi. Meskipun ngedate pertama kami masih sama-sama canggung dan tak terlalu mesra, namun ku nikmati ini. Sungguh membahagiakan sekali. Ingin sekali ku gait tangan Mas Kamil dan berjalan manja dengan menyandarkan kepala miring di pundaknya. Tapi hal itu tak mungkin. Mas Kamil jauh lebih dingin dan lebih flat ketimbang tokoh utama dalam drama Korea. Beku, seperti revikator berjalan, bicara seperlunya dan tak bisa membuka percakapan. Agaknya aku perlu sabar menghadapinya hingga mencair. Jika kita menikah kelak, akan kubuat dia banyak buka suara. Tunggu saja, Mas Kamil. Beberapa kali ku ajak Mas Kamil berselfie agar aku bisa mengabadikan momen indah ini di sosmed, pamer kepada teman-teman bahwasanya aku sudah sold out. Mas Kamil kooperatif saat diajak selfie. Meskipun agak minim senyum, tapi dia tetap manis. Duh Gusti, inikah yang namanya kesengsem? Setelah agak lelah menikmati suasana taman di bukit berbunga ini, Mas Kamil mengajakku duduk di sebuah bangku yang dinaungi payung merah. Mas Kamil menawariku makan di sebuah kedai kecil dekat tempat kami duduk. Dek Zulaihah, kamu tadi aku lihat pas di meja makan, makannya cuma sedikit. Sekarang kita makan ya. Mau aku pesenin apa? Manut mas. Gak ada menu manut, guraunya. Ya udah mas, adanya menu apa? Itu aja. Kayaknya cuma ada pop mie deh. Dek Zulaiha mau pop mie. Aku mengangguk. Minumnya teh hangat aja mas. Tumben gak minum manut, guraunya lagi. Ternyata Mas Kamil bisa juga diajak bercanda. Dia pun berlalu menuju ke kedai, hendak mengantri pesanan.
Aku mainkan ponsel sembari menunggu Mas Kamil kembali. Kulihat foto-foto kami barusan di menu galeri. Hendak kuedit dan kupost di WA, IG dan FB. Zulaiha, terdengar suara seorang pria memanggilku. Jelas, itu bukan suara Mas Kamil. Aku pun menoleh ke sumber suara. Seorang pria dengan tubuh tegap, mengenakan kaos santai dan celana jeans, melangkah mendekat. Sepertinya dia akan duduk di kursi tepat di depanku. Kursi yang tadinya diduduki calon suamiku. Laki-laki itu kini tepat di hadapanku. Wajahnya teramat familiar, seperti pernah berjumpa beberapa kali dengannya. Namun, aku sendiri tak ingat kapan dan ada di mana. Zulaiha, kamu ingat aku? Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku? Dan kenapa kamu seenaknya saja duduk di sini? Ini tempat duduk Mas Kamil, calon suamiku. Kalau dia tahu, nanti akan jadi masalah. Oh, jadi dia calon suamimu. Maksudmu apa? Apa benar kamu sama sekali gak ingat aku, Zulaiha? Memangnya kita pernah ketemu? Di mana? Kita pernah berjumpa 2 kali di alam mimpi. Karena selama ini kamu takut aku hadir lewat mimpi. Baiklah, hari ini aku hadir menampakkan wujud manusiaku di hadapanmu, agar kamu tak takut lagi padaku. Kamu ini bicara apa sih? Zulaiha, aku Wisanggeni, ular siluman yang kamu selamatkan waktu itu dari mercon anak-anak. Bicara apa dia barusan? Ular siluman. Benar, wajahnya mirip sekali dengan pria ular dalam mimpiku itu. Namun, kenapa dia berpakaian fashionable layaknya manusia pada umumnya? Apa tujuannya kemari? Apa dia sengaja mengikutiku? Benarkah? Benar, Zulaiha. Apa tujuanmu? Apa kamu sengaja ingin menguntit dan menggangguku? Tidak, Zulaiha. Sama sekali aku tak berniat buruk kepadamu. Aku hanya ingin berpesan padamu supaya kamu waspada dengan laki-laki itu. Di antara obrolan serius kami yang belum menemukan ujung pangkalnya, tiba-tiba Mas Kamil menengahi dengan berdehem berulang kali. Wajahnya terlihat masam, menatap pria yang ada di hadapanku kini. Unik sekali ekspresinya, sulit diterjemahkan. Kenapa dengan Mas Kamil? Apa dia marah? Ataukah dia cemburu dengan kehadiran pria lain? Maaf Mas. Mas ini siapa ya? Apa Mas kenal calon istri saya? Kenapa Mas tiba-tiba duduk di sini dan mengajak ngobrol calon istri saya seperti ini? Oh, maaf. Kalau gitu saya pamit, kata Wisanggeni. Bangkit dari tempat duduknya, lantas berbalik dan berjalan secepat mungkin menjauh dari kami. Sejujurnya, aku kaget, setengah tak percaya dengan apa yang kulihat. Benarkah dia siluman ular dalam mimpiku? Bisa saja dia adalah bangsa jin. Kapan saja dia dapat berubah wujud sesuai yang dia mau. Namun, aku masih ingin menelaah ucapannya barusan.
mengapa dia memintaku berhati-hati pada Mas Kamil. Ucapannya tak jauh berbeda dari yang diucapkan Simbo. Dek Zulaiha, panggil Mas Kamil sembari duduk di kursi tadi dan meletakkan 2 cup pop mie di meja. Iya Mas. Tadi itu siapa? Bukannya kamu belum pernah kesini? Kenapa tiba-tiba ada laki-laki yang mengajakmu ngobrol seakrab itu? Aku sendiri gak kenal Mas. Kita juga belum pernah ketemu sebelumnya. Benarkah? Jangan bohong Zulaiha. Kalian terlihat sangat akrab barusan. Enggak Mas, gini loh. Dia itu tadi negur aku. Dia bilang wajahku mirip banget sama seseorang yang dia kenal. Oh gitu. Iya Mas. Kilahku menutupi kebohongan tak masuk akal ini. Ya udah kalau gitu, kita makan dulu. Baik Mas. Seusai makan, aku mengajaknya untuk menunaikan sholat asar di musola kecil yang letaknya di salah satu sudut taman. Namun, Mas Kamil menolak. Padahal aku sangat berharap dia akan menjadi imam bagiku. Tak apalah, mungkin Mas Kamil sudah sholat atau belum siap menjadi imam sholat bagiku. Waktu hampir senja, saatnya kami kembali ke Salatiga. Dek Zulaiha, mau makan nila bakar di warung pemancingan gak? Kita nangkap sendiri ikannya. Mau Mas? Oke, di daerah sini banyak banget warung lesehan, ditambah area pemancingan. Jadi setelah ikannya kita tangkap, kita makan deh. Seru ya Mas? Kini, dia tersenyum, memamerkan lesung pipitnya di hadapanku. Duh Gusti, manis sekali dia. Sebentar, kita lihat dulu area pemancingan yang paling bagus dan cocok, yang view-nya keren. Kamu suka view pegunungan kan? Suka banget Mas. Setelah melalui 5 menit perjalanan, Mas Kamil membelokkan mobilnya ke sebuah saung pemancingan yang lokasinya di tepi jalan, tepat di atas tebing. Yang di bawah sana, jika ditengok, ada berbagai macam tanaman sayuran hijau. Agak seram bagi yang fobia ketinggian. Namun, memiliki view teramat indah, pegunungan, bukit, dan tanaman hijau tampak jelas dari gazebo tempat kami duduk. Mau mancing ikan sendiri dek? Gak usah Mas, ikannya dipilihin aja. Kelamaan kalau nunggu kita mancing. Kamu udah lapar ya? Guraunya. Iya, tentulah Mas. Tadi cuman makan pop mie Mas. Sambil nunggu pesanan selesai, aku keliling lihat-lihat dulu ya Mas. Bagus banget soalnya. Pamitku, ingin lebih dekat dengan pemandangan dan ingin mengabadikan keindahan di dalam ponselku. Boleh, silakan. Pasti mau selfie nih. Rupanya Mas Kamil mulai bisa diajak ngobrol santai. Aku melangkah menjauh, keluar dari area memancing, menuju dekat tebing untuk mengambil view paling ciamik dan instagramable. Di bawah sana, terlihat ada aneka sayuran hijau seperti kol dan sawi. Tebing ini cukup curam jika aku melompat. Jadi, aku hanya merekamnya saja dari atas sini. Kugerakkan ponsel ini untuk melakukan video blog layaknya selebgram.
Tangan kanan memegang ponsel, sedangkan tangan kiri melambai menghadap ke kamera. Aku makin keasyikan dengan pemandangan sekeliling yang belum pernah aku jumpa sebelumnya ini. Namun, aku tahu ini agak beresiko. Semakin dekat dengan bibir tebing, semakin indah pemandangan yang dihadapi. Tentu saja, bahaya yang mengintai semakin besar, mengingat tebingnya cukup tinggi, bukan sekedar terasering biasa. Ah! Begiku teramat keras. Kuucap spontan. Aku hampir saja terpleset ke bibir tebing. Zulaihah! Teriak seorang lelaki, mencoba menarik tanganku. Dia baru saja mencoba mencegahku agar tak terjerembab ke tebing. Adegan ini sontak membuat kepalaku tiba-tiba terbenam di bidang dadanya. Kuteguk ludah sejenak, kemudian mundur setelah menyadari ketidaksengajaan yang terromantisasi ini. Zulaihah, kenapa kamu ceroboh sekali? Kamu mau bunuh diri? Serunya dengan ekspresi was-was dan melotot padaku. Sepertinya dia amat khawatir. Laki-laki ular bernama Wisang Geni itu kenapa tiba-tiba ada di sini? Apa dia membuntuti kami sejak tadi? Astaga, dia benar-benar seorang penguntit. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Kamu sengaja buntuti aku sejak di taman tadi kan? Seruku, menahan emosi. Kamu hampir saja jatuh dari tebing dan kutolongin. Masih saja menyalahkanku. Dasar manusia. Apa maksudmu? Dasar penguntit. Kamu ngefans berat ya sama aku? Di mimpi udah ketemu 2 kali. Sekarang di alam nyata 2 kali. Zulaiha, aku ini adalah siluman ular. Setengah tubuhku adalah manusia. Aku mengenal hawa dan aroma tubuhmu karena pernah menyelamatkanku. Jadi, aku terpanggil untuk bisa menyelamatkanmu dan membalas kebaikanmu padaku. Itu saja. Lalu, kenapa kamu ngikutin aku? Kan aku udah bilang, aku udah punya calon suami. Sekarang sebaiknya kamu pergi. Zulaiha, kamu tak sadar, maut kapan saja mengintaimu. Sukmamu sedang diincar oleh lelembut. Kamu dalam bahaya kapan saja. Aku bisa mengejarmu secepat angin. Aku tahu kamu dalam bahaya. Kutarik napas panjang sejenak, meresapi kalimat demi kalimat yang diucapkan pria ular ini. Sekarang maumu apa? Baiklah, jika menurutmu aku pernah menyelamatkanmu, berarti hari ini kamu udah nolongin aku. Itu artinya kita impas. Kamu masih tak paham juga, Zulaiha. Gak paham apanya sih? Lelaki yang bersamamu itu berbahaya. Jika kamu bersama dia, hidupmu sedang terancam. Oh. Apa selain berterima kasih, kamu juga ngefans gitu sama aku? Kamu cemburu aku dekat dengan calon suamiku? Maaf ya, Pisang. Pisang. Maksudku Wisang. Aku tuh gak pernah tertarik buat menjalin hubungan sama bangsa dari alam lain. Jadi sebaiknya kamu jauh-jauh dari aku. Aku manusia dan kamu bukan. Urusan balas budi semuanya udah clear. Impas. Gak usah dibahas lagi. Sekarang kamu balik ke alammu. Gak usah muncul di mimpiku lagi. Apalagi nyamar jadi manusia seperti ini. Zulaiha,
Kenapa kamu keras kepala sekali? Aku berkata jujur, nyawamu dalam bahaya. Jauhi laki-laki itu jika hidupmu ingin aman. Enggak akan. Dia calon suamiku. Sebentar lagi kita akan menikah. Mana mungkin aku jauhi dia? Terserah apa maumu, Zulaiha. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu. Semoga kamu aman dan baik-baik saja. Iya, amin. Sekarang pergi ya. Setelah dia memasang wajah manyun dan kecewa karena tak kugubris ucapannya, kini dia mendadak lenyap begitu saja dari pandanganku. Benar, dia adalah bangsa jin. Dia bisa kapan saja muncul dan kapan saja berubah. Kugelengkan kepalaku berulang setelah mengalami hal aneh ini. Dek Zulaiha, terdengar suara Mas Kamil memanggil. Sontak aku menoleh ke arahnya. Dek Zulaiha, kok kamu jauh banget perginya? Cowok tadi siapa? Apa kalian sengaja janjian? Apa kamu memiliki kekasih di sini? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Apa? Mas Kamil baru saja melihat aku mengobrol lagi dengan Wisanggeni. Bisa runyam ini hidupku. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.